Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hari ini kami dari teman-teman HIPSI Magelang ya, Hima Pengusaha Santri Magelang, kita berkunjung ke tempat budidaya tanam anggur ya, buah anggur yang bertempat di Kecamatan Tempuran Magelang. Dan saat ini sudah hadir di samping saya beliau selaku pemilik dan sekaligus petani anggur yang sudah sukses, dan anggurnya luar biasa ya, menggoda sekali, sepertinya itu segar dan lain sebagainya. Nah, maka untuk menyingkat waktu kita langsung tanya-tanya saja, tapi sebelumnya kita minta beliau langsung memperkenalkan diri dulu ya, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathur Rahim, saya tinggal di Dusun Prajegan, Desa Prajeksari, Kecamatan Tempuran Magelang. Saya mulai menanam anggur itu sekitar tahun 2017. Berawal dari hobi saya. Hobi? Ya, awalnya kan dulu saya hobi makan apa hobi nanam? Hobi nanam, Mas. Saya kan dulu awalnya hobi nanam tanaman-tanaman keras itu, kayak durian, mangga. Salah satunya tanaman-tanaman langka kayak doblek sapote, mame sapote. Awalnya mainan media sosial itu lihat-lihat ada ini buah anggur di Indonesia, aduh kayaknya menarik. Terus saya beli online itu dulu, awal mula beli dari Jawa Timur. Bibitnya? Iya. Waktu itu masih harga sekitar 150.000 per batang. Saya beli 3 batang. Sampai rumah yang satu patah, yang dua berapa bulan itu mati semua. Terus saya beli lagi. Wah, kurang marem ya, tuku meneh. Beli lagi. Awalnya itu musim penghujan saya beli. Belum tahu cara merawatnya, belum tahu bagaimana cara menanamnya, itu pokoknya tuku lah, sobine tuku zaman. Pembelian bibit yang kedua itu ada yang tumbuh nggak? Ada satu, Mas. Satu. Yang Iya. sebelah mana? Yang di itu. Yang depan itu ya? Iya, depan. Oke. Iya. Tanaman yang depan yang buahnya itu besar-besar sekali. Oke. Itu berarti di pembelian bibit yang kedua ya? Iya. Setelah itu membuat bibit sendiri? Iya, dari satu pohon itu? Iya. Oke. Mulai belajar bikin bibit dari batang milik sendiri. Ini awal mulanya dari bibit yang dibeli yang kedua, karena yang pertama gagal ya? Iya. Mati, patah, gagal lah. Terus pembelian kedua tumbuh satu dan sampai sekarang masih berbuah lebat. Kemudian pohon yang ada itu mulai dibuat menjadi bibit itu. Iya. Itu prosesnya saya 2 tahun, 2017 akhir, terus 2018 itu saya hampir putus asa ini. Tanam nggak pernah hidup, Mas. Oh. Nah, di sini kan bekas sawah ini kan bawahnya air. Jadi kalau digali 30 cm, 40 cm udah keluar air ya. Padahal tanaman anggur dia nggak berani air banyak. Dia harus poros itu. Hanya busuk kalau basah. Oh gitu. Waktu itu saya belum tahu gimana caranya ini, aduh mati terus nih. Di sini saya lihat kok di pot itu ya? Iya. Supaya akarnya tidak tembus ke bawah terus ketemu air gitu. Yang di lahan juga ada itu, tapi saya kasih ini, Bawahnya kasih krokos sama pasir. pasir dulu. Pasir dulu, baru ini krokos, terus baru media tanam yang udah diolah itu. Jadi Baru nggak mulai boleh bisa, iya, tumbuh bagus. Akarnya tidak boleh menyentuh air ya. Boleh, tapi Jangan terlalu. media tidak boleh becek. 2017, 2017, 2018. 2018 itu masa-masa antara iya apa enggak gitu kan, maju mundur gitu. Berarti ada 2, Mas. Depan itu satu sama ini. Ini November 2018 saya nanam yang di teras. Oh, yang ini, yang disetting untuk lebaran ini ya. Ini saya nanam November 2018. Membuat bibit sendiri tahun berapa? Mulai 2018 Dan itu sudah mulai berbuah ketika itu. sudah, Mas. 2019 mulai berbuah. Mulai buahnya itu kan pertama mungkin dimakan sendiri ya. Nah, mulai bisa menjual itu di tahun keberapa? Mulai pas awal-awal COVID-19 itu pas rame-ramenya bibit dan rame-ramenya buah itu. Ya, orang cari bibit juga rame ya. Soalnya itu banyak orang yang dirumahkan, mereka Nyari kegiatan. iya, nyari kegiatan, terus kegiatannya kan harus ini, istilahnya nemu, Mas, kekaring ya. Ya. Berjemur, itu mereka kan ini. Jadi corona tidak membawa musibah tapi membawa Ya, rezeki. membawa berkah buat saya dan teman-teman. Oke. Kurang lebih kalau enggak ini ya, 1 tahun itu 1000 bibit lebih itu bisa terjual tahun 2020. Baik. Antara penjualan bibit dengan buah lebih banyak mana? Lebih ke bibit, Mas. Lebih ke bibit ya. Ya, buah 3 bulan sekali baru panen, paling cuma berapa kilo. Kalau bibit
kita buat sekarang 3 bulan sudah bisa dijual, bisa ditanam. Sekali bikin bisa 100, 200. 3 bulan sekali, berarti dari mulai muncul bunga atau mulai dari pemotongan atau apa itu 3 bulan panen ya, berarti kan panen kan di bulan ini. Mulai dari pemangkasan. Oh, dari pemangkasan ke panen itu jaraknya 3 bulan. 3 bulan. Berarti Minimal setahun 90 hari. setahun kita bisa panen 3 kali berarti. Setahun, nanti kan itu diistirahatkan 1 bulan setelah panen itu. Kalau mau sepanjang tahun panen juga bisa, tapi nanti pembuahannya kan tidak serentak. Oh, dibuat tiap bulan ada panen, ada Iya. panen ya. Seperti ini tahun kemarin tiap bulan ada buahnya. Soalnya hitungannya baru ada beberapa, terus kalau ada tamu ke sini biar bisa lihat Bisa buahnya. lihat. Jadi teman-teman, anggur ini itu panennya itu bisa disetting. Kita mau panen kapan? Mau panen tiap bulan, mau 3 bulanan, mau bulan apa gitu ya? Bisa disetting ya. Iya. Dan itu settingan awal dimulai dengan nama istilah pemangkasan itu. Iya, pruning. Kalau Boleh dijelaskan mungkin itu bibitnya? Diangkat sini aja. oh ya, Ya, nah ini teman-teman, ini contoh bibit yang ada di sini. Oh ya, nama tempatnya apa tadi ini? Agro Gemilang. Agro Gemilang ya. Bisa dicari di Google Map. Ini paling tidak kalau bibit yang siap tanam itu usia sekitar 3 bulan. Ini Pohonnya. Iya. Akarnya sudah banyak Mas kalau 3 bulan ini. Kebetulan ini mau dikirim besok minggu terakhir di. Oh, ini pesanan online. Iya. Oh, teman-teman bisa beli online loh ya. Bisa. Ada di mana? Di Shopee apa di mana? Shopee ada, di Facebook ada. Facebooknya namanya Fatur Seluler. Fatur Ini akarnya Seluler. sudah keluar ini. Nah, ini udah ada akarnya ya. Berarti kan ini Ini akarnya usia berapa tadi? 3 bulan. sekitar 3 bulan. Ini menggunakan batang bawah dari batang lokal jenis Red Master, terus baru disambung dengan jenis yang di depan itu jenis Ninel ini kebetulan. Oh, ini gabungan berarti. Iya, ini kan cuma untuk menopang makan di batang bawah ini. Batang bawah ini kan sudah adaptasi di Indonesia sudah lama, perakarannya sudah bagus. Berarti bukan asli Indonesia ini. Yang ini asli Ukraina. Yang atas ini asli Iya. Ukraina, yang bawah Dulu dari Bali Justru. ini usia 3 bulan, siap tanam dan bisa diorder via online baik Ya, di Shopee saya atau jual dengan harga 100.000 per batang. 100.000 per batang. Ya, untuk jenis Ninel. Harga bervariasi tergantung jenisnya. Paling mahal 2.500.000. Itu Yang jenis New Saint Muscat sama segini. yang menentukan harga itu jenisnya apa Iya, usianya? jenisnya. Masih varietas baru. Oh, dia Teman saya belum berbuah. Jadi kalau udah nanam nih, udah beli bibitnya gitu ya, udah nanam di rumah diapakan gitu ya, biar berbuah, betul nggak? Nah, cuma disiram aja mungkin bisa kita ya. Nah, ini diapakan nih ya, bisa dijelaskan silakan. Kalau anggur itu paling pokok itu di perawatan. Ya, yang lain-lain nanti pembuahan, pemupukan menyusul. Ya. So anggur itu adalah jamur, Mas. Jamur di daun dan di batang. Kalau di akar ya ada tapi jarang-jarang. Wah, berarti kita harus setiap hari kontrol ya Paling batangnya. tidak seminggu sekali. Penyemprotan seminggu sekali. Penyemprotan air Ya. biasa itu, Wah, pakai fungisida, Mas. Pakai obat jamur. obat jamur. Ya. Oh. Kalau enggak seperti itu, Mas. Kering-kering ini. Ya, kena jamur saya telat nyemprotnya ini. Daunnya itu mas. Iya, bawahnya putih-putih itu terus nanti kering. Dia kena air hujan terus jamur terus kering. Kalau nggak segera disemprot nanti kena batang, nanti batangnya yang kering mati. Musuh utama dari anggur ini ya teman-teman ya itu namanya jamur, dan ini cara mengatasinya disemprot ya, disemprot dengan fungisida. Ya, beli di toko pertanian. Di toko pertanian ya, khusus untuk melawan jamur ini tadi. Oke, yang kedua apa mungkin? Terus yang kedua mulai dari awal itu adalah penyiapan media tanam. Dia butuh media yang gembur dan poros. Ya, poros itu dia nggak menyimpan air. Nanti kan itu ada tanah humus, sekam bakar sama pupuk kandang atau pupuk kompos. Ya, nanti perbandingannya 1:1. Tanahnya 1 ember, pupuknya 1 ember, terus sekamnya 1 ember. Terus nanti dicampur dengan kapur dolomit. Nanti diaduk, terus masukkan ke pot atau ke lahan yang mau ditanamkan itu, terus diamkan dulu selama 1 minggu paling enggak. Bibitnya belum dimasukkan situ ya? Belum Mas, setelah media tanam dicampur itu kan bibit tidak langsung dimasukkan. Soalnya dari penyampuran 3 media tersebut pasti terjadi proses fermentasi. Terus medianya pasti anget tuh, panas. Ya. Nah, setelah 1 minggu media itu pasti muncul rumput kecil-kecil itu.
Udah siap tanam kalau udah muncul rumput-rumput Siap kecil ini. tanam. Nah, Media tanamnya harus disiapkan sebaik mungkin. kedua menyiapkan rambatan. Dan seperti tadi ini ya, Ya, bambu ini seperti ya. ini untuk merambat itu. Sudah Oke. merambat terus nanti baru kita masuk ke proses pemangkasan. Tempat menanam yang bagus itu yang redup atau yang teduh atau yang panas atau yang seperti apa? Pohon anggur itu kan butuh sinar matahari. Paling tidak minimal itu 4 jam. Sehari. Iya, sehari. Sehari Ya, kalau butuh. kurang sinar matahari nanti ruasnya itu terlalu panjang-panjang lah. Jadi batangnya tidak cepat besar. Betul. Padahal proses anggur cepat berbuah itu batangnya harus cepat besar. Iya, ruasnya yang bagus itu yang pendek-pendek lah. Ya, tidak terlalu pendek lah, ideal 10 cm itu per ruas itu. Selamat datang Pak Kiai, monggo silakan. Salam. Ya, ini saya mulai nih teman-teman, kita kedatangan pembimbing HIPSI ya. Beliau Mbah Kiai Amin Mustafa dari Gerabak. Berarti kalau lebih dari 4 jam malah bagus. Malah bagus lah. Anggur itu butuh sinar matahari banyak, tapi dia takut dengan air hujan. Oh, makanya ini ada atapnya karena Iya, takut air biar hujan. tidak kena air hujan. Sebenarnya sih nggak apa-apa mas, tapi kadang saya Tapi ngerawat karena Indonesia itu walaupun sudah musim kemarau hujan terus kok ya. Iya. Nah, itu jadi penyemprotan harus ekstra sekali kalau musim hujan. Karena- Kalau nggak dikasih naungan itu. karena cepat kena jamur. Iya, kelembapan tinggi terus menimbulkan jamur. Salah satu trik untuk menghindari jamur tadi berarti kan jangan lembab ya. Jangan Iya, lembab. dibuatkan greenhouse ya. Oke, greenhouse seperti ini. Baik, nah, sekarang kita masuk ke pemangkasan. Apa sih istilah pemangkasan itu dalam dunia pertanian anggur tuh? Kapan harus dipangkas atau kenapa harus dipangkas? Ini kan banyak orang nanam aja, udah panjang merambat yang saya tahu ya, tetangga saya gitu ya, merambat kok nggak keluar ya anggurnya, kok punyaku nggak berbuah lah istilahnya gitu kan. Aku yang nggak tahu gitu kan. Nah, ada istilah pemangkasan. Apa itu Bu? Anggur itu kan ada 3 cabang. Yang pertama cabang primer, yang kedua cabang sekunder, dan yang ketiga cabang tersier. Sedangkan yang membawa buah itu adalah cabang tersier, cabang yang ketiga. Jadi untuk cabang pertama nanti setelah ketinggian mencapai ke rambatan itu, para seperti itu, terus nanti kita potong untuk pembentukan cabang yang kedua, cabang sekunder. Cabang sekunder ini sepanjang ini, menyesuaikan tempat rambatannya itu. Punya saya Ini sekunder ya? Iya, 5 meter ini. Yang besar ini Iya, panjang sini set, udah nyampe sana, dipotong. nanti potong lagi. Potong lagi, Sekunder tadi cabang nomor berapa? cabang nomor 2, Nomor 2. Yang pertama primer. primer. Iya. Primer itu yang itu berarti Ya, yang ini, yang Atas. dari bawah ke atas itu. Oke. Ke sana pangkas. Pangkas, Ini nanti belok. Ya, ini Belok. cabang kedua, sekunder. Setelah itu, pangkas lagi. ya pangkas lagi, baru nunggu cabang yang tersier. Nah, itu yang memunculkan Ya, buah. cabang ketiga itu nanti setelah 15 daun kita mulai pupuk pembuahan nanti mas. Cabang yang ketiga nunggu 15 daun. Iya. Baru pupuknya Lalu dimasukkan. pupuk dimasukkan. Tapi sewaktu memupuk itu tidak boleh ada tunas yang aktif. Istilah pucuknya Dipotong. iya dipotongin semua. Istilah dalam anggur itu namanya axle break. Oh, setiap ada tunas kecil muncul langsung diambil. Iya. Ya dicopot lah, dipatahkan. Iya, ya kayak ini. Ini harus dinding ya. Iya. Pucuknya kan kalau nggak dipotong nanti nutrisi Habis ke situ. iya ya. diserap terus ini semakin panjang. Akhirnya buahnya nggak keluar ya. Iya, kalau ini dipotong nanti nutrisi itu fokus di mata tunas yang mau kita buahkan itu. Setelah nanti pemupukan paling tidak 4 minggu, Mas. 1 minggu sekali selama 4 Berapa daun tadi? 15 daun. 15 daun baru dipupuk, dan kalau ada muncul tunas kecil diambil. Iya. Nah, muncul buah berapa bulan atau berapa hari? Terus itu setelah selesai mupuk selama 4 minggu itu baru kita pangkas pembuahan. Kita gundul semua nanti. Daunnya Iya. dihilangkan semua. Dihilangkan semua terus kita potong antara 1 sampai 5 mata tunas. Pilih mata tunas yang paling besar nanti. Berarti sudah bisa dideteksi ya buahnya itu akan keluar di sebelah mana Iya, saja. sudah. Nanti bisa dilihat nanti di bekas saya mangkas itu. Teman-teman, pemangkasan itu prosesnya agak panjang ya. Iya, paling minimal itu 2 bulan sekali. Kalau pertumbuhannya bagus, setiap 2 bulan sudah bisa dipangkas. Mulai dari nanam awal usia 2 bulan kita pangkas pembentukan sekunder.
2 bulan lagi sekunder sudah panjang, kita pangkas lagi pembentukan tersier. Ya, jadi ketika tadi muncul 15 daun kemudian dipupuk itu selama 4 minggu ya? Iya. Selama 4 minggu, setelah itu Selama mupuk kan dipotesi pucuknya. potensi pucuknya. Terus baru setelah itu pas waktu pemangkasan pembuahan kita gundul semua. Ini berarti muncul buah ini setelah digundul ya? Iya. Itu. Nah, setelah muncul buah ini, perawatan berikutnya apa yang harus dilakukan? Pemupukan dan penyemprotan itu aja, Mas. Dua itu ya? Iya. Paling pokok di penyemprotan. Supaya Kalau pemupukan saya lakukan 2 minggu sekali. Kadang pemupukannya saya campur sama pas nyemprot itu. jadi intinya dikasih makan terus, Iya. tapi pohonnya dirawat biar sehat kan? Kalau dikasih makan tapi nggak dirawat pohonnya ya bermasalah juga ya. Iya, Mas, sama kayak kita. Kalau kita cuma dikasih minum, tapi nggak saya kasih pupuk organik cair. Kebetulan dari kelompok kami juga buat itu. Mas Ari nggak tolong pupuk itu. memproduksi sendiri. Iya, Mas. Produksi Bu Seril salah satunya ini. Oke. Nah, ini. Ini minumannya pohon anggur ya. Produksi sendiri teman-teman ya. Yang mau order silahkan. Namanya pupuk organik cair biogemilang. Ini minumannya anggur nih ya. Kalau makanannya nanti sekitar 3 bulan sekali itu saya susuni pakai pupuk kandang. Yang harus kita akui ya, ini semua tidak lepas dari campur tangan kekuasaan Tuhan. Nah, itu ya. Jadi petani itu nggak bisa sukses tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul ya. Jadi kalau saya pernah ngaji dulu di pesantren itu, orang yang harus paling bersyukur di dunia itu adalah petani. Karena perannya sedikit, peran besar itu milik Allah. Gitu. Nah, karena kita nggak pernah menakar berapa gulanya masuk ke gula itu, tapi manis kan? Berapa gram gitu, gulanya kan nggak pernah kita takar. Saya kira pesan menariknya di situ juga, bahwasanya petani itu manusia yang harus paling bersyukur aslinya. Iya, Mas. Karena dalam setiap hari kan pertolongan Tuhannya selalu ada terus nih, numbuhin tunas ya. Memang harus diakui itu. Iya, iya. Jadi tadi sudah pemangkasan, kemudian proses sambil ketika buahnya itu sudah muncul, harus dirawat, harus dikasih makan, harus ya, Merawat itu paling pokok. ya merawat. Dan merawat ada dua hal yang paling utama ya. Iya. Ngasih makan dan ngasih minum. Ya, ini minumannya ini. Minumannya ini produksi sendiri. Jadi ini minuman yang dikasihkan ke pohon anggur. Setelah itu memanen ya berarti. Iya. Nah, ada triknya nggak? Triknya itu hanya ini, Mas, untuk pembesaran buah. Jadi usia maksimal pembesaran buah itu di waktu variation. Variation itu pas waktu itu, Mas. Anggur mulai dari hijau mau berubah ke warna merah itu proses pembesaran maksimal ini. Ini nanti kita semprot nutrisi. Ibaratnya bayi itu 7 ke 9 gitu ya. Pertumbuhan optimal seperti itu. Ketika berubah warna kulit Iya. dari merah, dari hijau ke merah. Iya. Nah, harus diapakan itu? Saya semprot pakai MKP ya. Kadang juga pakai ini. Jadi, Kadang saya selang ini disemprotkan ke buahnya apa ke pohonnya? Ke buahnya, Mas. Ke buahnya. Iya. Terus penyemprotan itu waktu pagi hari. Dari mulai berubah warna sampai warnanya merah total itu berapa lama? 1,5 bulan. Setengah bulan. Berarti kalau sudah merah total itu sudah bisa dipanen ya? Udah. Ada tips khusus nggak bagaimana memanen anggur itu biar nggak cepat busuk? Belum meneliti sih, Mas. Belum ya? Iya, belum. Soalnya begitu panen langsung hilang. Panen. Nah, setelah dipanen biasanya Mas Fatur buah ini dibawa ke pasar, dibawa ke tukang buah, atau mereka datang ke sini membeli. Biasanya setengah bulan sebelum panen itu saya sudah rajin posting, udah bikin status di WA, di mana udah Sudah promosi ya? ya waktu panen udah banyak yang nggak kebagian itu, Mas. Waktu panen udah ya datang ke sini metik langsung. Nah, ini menarik ya. Ada dua yang dipanen dari hasil bertani anggur itu. Yang pertama tadi Mas Fatur menyampaikan dari pembibitan, kemudian buah ya, dari panen buah. Nah, pembibitan ini bagi teman-teman yang pengen bibitnya bisa order online di Shopee maupun di Facebooknya Mas Fatur apa tadi? Fatur seluler. Fatur seluler ya di Facebook. Kontak di bawah ini sudah Ya, ada. ya, atau langsung datang ke sini, ngobrol langsung ya, icip, ya, icip boleh. Sebenarnya kalau anggur itu mulai dari daun, batang muda, batang tua sampai buah itu punya nilai ekonomi semua. Punya nilai, termasuk yang di depan saya ini
Ini ada makanan enak sekali, buntil. Ini bisa buat lauk ya. Iya. Lauk makannya buntil. Ternyata ini bahan-bahannya apa? Daun anggur ya. Iya. Daun anggur jadi buntil loh ya. Tapi pas pemangkasan daunnya dibuat buntil. Iya. Oke. Ternyata juga bisa jadi keripik ya. Lauknya ini, kerupuknya ganti ini. Nanti udah makan, cuci mulutnya pakai buah anggur. Daunnya bisa dijual jadi bibit ya. Ini seperti ini juga laku dijual ini Mas. Batangan gini Iya. Saya jual 5.000 per batang ini. tinggal nancepin aja. Iya. Berkahnya orang Indonesia tuh kayak surga ya. Tancepin kayak gini tuh jadi. Terus ini satu mata tunas ini sekarang Rp1.000 yang buat nyambung atasnya ini. Iya. Ini 5.000-an teman-teman ya. Itu tinggal dipangkas Rp1.000. Ya, luar biasa. Allah tuh ngasih manusia rezeki itu dari satu pohon aja manusia bisa makan ya. Pohonnya bisa dijual, daunnya bisa jadi keripik, bisa jadi lauk buat makan, terus bisa buat cuci mulut dan lain sebagainya. Dan itu juga banyak nutrisi di situ, bagus untuk kesehatan. Niki nggih setengah wajan. Nek pengen membuahkan musim hujan ya wajib. Tapi nek badhe mbuahke musim kemarau tok ya mboten wajib. Nek musim Jawa, kejawahan pun. Niki sampun 4 tahun. Nggih. Niki sami. Niki enggal-enggal kok riyen kula bedoli jenis-jenis lama. Niki nembe 8 bulan kalau wingi modal 3 dok. Nek mboten dijarangke nanti besar buahnya tidak maksimal. Dan penjarangan buah itu paling mboten 30%. Ini Mas. Ini kan satu tangga ada 2, ada 3. Ini maksimal 2. Nek enten 3 dibuang 1, buang 1. Nggak ada 3 buang 1. Nanti nek Mas, untel-untelan. Nah, itu masih penjarangan lagi, sekali lagi. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang namanya grafting ya. Iya. Grafting. Nah, grafting itu apa? Salah satunya adalah untuk menciptakan bibit seperti ini. Iya. Nah, prosesnya seperti apa? Urutannya seperti apa? Karena ini juga diambil dari hasil pemangkasan ya. Iya. Ya, betul. Ternyata setelah dipangkas tuh jangan dibuang ya. Iya. Jadi seperti ini teman-teman ya, dari hasil pemangkasan itu jadi seperti ini, dan ini bisa jadi uang juga Ya, ya. bisa ini Mas. Ini Oke. bisa. Jadinya Oke. seperti itu. Silahkan kepada Mas Fatur untuk langsung mempraktekkan dan sambil menjelaskan. Pertama-tama kita siapkan dulu untuk batang bawahnya. Batang bawah bisa kita ambil dari anggur lokal. Anggur lokal itu anggurnya yang buahnya asam, kecil-kecil. Itu biasanya kita manfaatkan untuk batang bawah. Sedangkan nanti yang buat nyambungnya nanti kita ambilkan dari indukan yang sudah kita tanam, yang sudah terbukti buahnya manis. Kita cukup ambil satu mata tunas saja. Terus tekniknya kita belah ya untuk batang bawahnya ini. Ini dinamakan dalam dunia anggur namanya grafting. Buat seperti huruf V. Ini tadi sudah kita belah, terus ini masuk ke sini. Setelah seperti ini nanti kita akan tali menggunakan grafting tape. Isolasi biasa nanti dia tidak elastis, harus molor. Itu pakai isolasi apa itu? Pakai plastik wrapping. Oh, wrapping Ya, ya. kita bulatkan seperti ini, dan ini harus rapat, tidak boleh nanti air masuk ke pas sambungan ini. Kalau air masuk nanti dia akan busuk. Nah, setelah selesai kita balut pakai ini, terus ini harus ditutup menggunakan yang namanya parafilm seperti ini. Dan ini akan molornya 300%. Dia nanti tidak usah ngelepas, tunasnya udah nembus sendiri. Tinggal kita bulat untuk pengganti sungkup plastiknya biar tidak terjadi penguapan di entres yang kita sambung. Itu tunas bisa merobek itu berarti ya? Iya, seperti ini lah. Ini kan dia udah nembus sendiri tanpa ininya dilepas. Tinggal setelah ini selesai kita
masukkan ke larutan perangsang akar. Bisa kita menggunakan bawang merah. Perangsang Kita rendam 1 malam. Bawang merahnya itu diiris-iris. Ya, bawang merah kita iris-iris terus masukkan ke air setengah gelas saja. Terus itu direndam. Iya, direndam selama Berapa jam? 1 malam. 1 malam ya. Terus besok Tujuannya untuk merangsang agar akarnya cepat tumbuh. cepat tumbuh. Iya, ini Setelah direndam baru dimasukkan ya, polybag baru kita tancap-tancapkan ke media tanam. ke media tanam. Oke. Terus ini seperti ini biasanya 2 minggu. Muncul tunas 2 Ya. minggu. 2 minggu, paling cepat 10 hari. 10 hari nanti udah mulai tumbuh. Iya, biasanya kalau dari batang lokal itu kan mudah sekali untuk keluar bunga ini. Nah, Mudah sekali untuk keluar bunga. Jadi ini bunganya, nah jadi buah nanti buahnya kecil-kecil rasanya asam. Iya. dan kita- itu selalu keluar di bawah sambungan ya. Iya. Kalau ini keluar kita harus buang semua. Kalau nggak kita buang nanti pertumbuhan yang ini terhambat. Ini umurnya sama seperti yang sudah tumbuh tadi itu. Berhubung ini yang batang bawahnya tumbuh tidak dipotong jadi kalah. Ini masih hijau tapi belum tumbuh. Tapi masih ada harapan untuk tumbuh. Ya, perakalannya sudah kuat. Iya. Adaptasi di tanah sini kan sudah lama. Karena sifatnya manis ya itu ya. Yang batang atasnya yang sifatnya manis. Bawah yang perakaran. Iya. Kalau yang sambung pucuk, ini betul. Nah, seperti ini. Ini kan sambung graftingnya gagal. Dia kering. Ini kita buang. Terus masih kita bisa memanfaatkan sambung pucuk di sini. Dari bawah Iya, yang batang ini nanti kita sambung pucuk. dengan yang manis tadi ya. Iya. Penyebab gagal itu apa Bu? Ada beberapa faktor. Kadang Belum. batang bawah dan batang atas itu tidak menyatu. Terus tua mudanya tidak sesuai. Batang atas terlalu muda nanti dia nggak menempel, kering. Usahakan batang bawah sama batang atas itu besarnya sama kalau sambung pucuk. Kalau sambung pucuk kita balut dulu untuk entresnya. Kebalikan dari grafting tadi. Terus ini kita belah. Terus ini sama seperti tadi. Kita bentuk huruf V seperti ini. Untuk tingkat keberhasilan antara grafting tadi sama sambung pucuk ini lebih besar ya sambung pucuk. Iya. Kalau ini ada kemungkinan 80% jadi. Tapi kalau yang ini masih 50-50. Ya sambil nunggu, sambil kalau bahannya banyak, iseng-iseng berhadiah ya sambung grafting seperti ini ditancap. Kalau dapat bonus ya ini jadi, kalau tidak dapat bonus tadi muncul ini terus sambung pucuk ini. Ini ada gunting potong, ini gunting stek. Terus ini parafilm yang untuk balut tadi. Terus ini saya pakai pisau grafting. Terus yang ini adalah plastik wrapping. Ini alat-alat untuk membuat bibit. Terus ini solasi kertas nanti untuk nulis nama. Ini biar tidak tertukar, ya, biar nggak keliru antara jenis yang satu sama yang satunya. Kadang kalau yang belum paham daunnya hampir sama soalnya. Ini online. Terus ini di toko bahan-bahan makanan itu. Di Indomaret juga ada ini. Bagi teman-teman yang ingin banyak belajar bisa datang lagi ke sini ya, atau bisa beli bibitnya di sini nanti dibudidayakan sendiri. Terima kasih Mas Fatur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas apa ini mas? Ini buahnya. Manis. Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa. Ini anggur dari Ukraina bisa hidup jayakan di Indonesia, di Jawa, di Magelang, di Desa Prajeksari. Anugerah terindah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Magelang, orang Jawa Tengah yang apa saja bisa dibudidayakan. Nah, ini anggur dari Ukraina. Kebetulan saya sedang puasa kodok. Bismillahirrahmanirrahim.